hal itu kami melihat dalam keadaan berdebu dan terpuruk di garasi, ataupun bahkan garasi pun tidak punya, di pojok dari rumahnya, hanya dipakai untuk berdakwah keluar kota dan sebagainya. Setelah itu Syekh tidak jalan-jalan karena masjidnya juga dengan rumahnya hanya sekitar 7 langkah, 10 langkah, maka tidak butuh kepada mobil. Alhasil ini dari kebaikan Presiden Ali Abdullah Saleh, dan dari kebaikannya yang kami rasakan bahwa beliau yang sudah meninggal ini dibunuh oleh mereka yang mengkudetanya, dibunuh oleh tentara Syiah Al-Houthi, pemberontak Houthi. Maka dari kebaikannya, dan ini tidak ada pernah terjadi di berbagai negeri. Kami orang-orang asing yang mana belajar di Yaman adalah negeri asing bagi kami, maka kami harus seperti negeri-negeri yang lain membuat iqamah ataupun visa. Maka seperti murid-murid yang di Saudi, yang di Mesir, yang belajar agama Islam, maka mereka mempunyai izin tinggal, namanya visa 1 tahun, visa belajar ataupun visa menikah dengan istri dari Yaman ataupun Mesir dan Saudi dan sebagainya. Adapun kami di sana, maka Presiden memerintahkan agar murid-muridnya orang asing Syekh Mukbil dari Amerika, Eropa, juga Asia, terutama Asia Timur, Malaysia dan Indonesia yang ada, maka diperbolehkan untuk tidak membuat visa. Maka banyak dari kami yang mempunyai visa, waktu masuk saja ke Yaman 1 bulan, kemudian diam-diaman 10 tahun, ada yang 7 tahun, dan mereka tanpa visa. Maka ini dari kebaikan Presiden langsung memerintahkan kepada murid-murid Syekh Mukbil untuk tidak usah mengurus visa. Maka Syekh pun bersyukur dan berkata, ini kesempatan emas, maka duduklah di sini bertahun-tahun, karena kalian tidak butuh untuk membayar visa. Seperti itu, agar diperintahkan kita jangan keluar, jalan-jalan keluar dan sebagainya, karena tidak ada izin. Bisa jadi ditangkap oleh bagian imigrasi, karena memang diizinkan untuk tidak membuat visa. Maka ini kenikmatan agar bisa duduk di Darul Hadits Dammam dalam keadaan bertahun-tahun. Dan ini yang disyukuri oleh saudara-saudara kita. Maka saudara-saudara kita duduk di sana 10 tahun, seperti saudara kami Akhun Al-Kabir Abu Taubah duduk 10 tahun tanpa visa. Dan yang lainnya dari asatidzah yang ada di Indonesia. Maka ini kenikmatan dari Presiden Yaman. Maka Presiden Yaman kemudian digulingkan. Siapa yang menggulingkan? Siapa yang mendemoknya? Siapa yang mengkudetanya? 2 kelompok besar. Namun yang pertama adalah kelompok Al-Islah, Partai Al-Islah dari Ikhwanil Muslimin. Kemudian diikuti oleh kelompok Syiah sedikit, namanya kelompok pemberontak Al-Houthi sekarang. Maka mereka kami lihat dalam keadaan 6 bulan mereka melaksanakan sholat di jalanan dan tidur di jalanan. Bahkan kami melihat perempuan-perempuan dari mereka tinggal di jalan, meninggalkan anak-anaknya, suami-suaminya, dan kalau masih perawan tidak ada mahram, tinggal di jalanan. Padahal mereka menggunakan hijab. Dan ini sangat diingkari, karena adat istiadat orang Yaman sangat memuliakan perempuan. Kecuali karena mereka sudah brainwash, dicuci otak dan akal mereka oleh subuhat pemikiran Ikhwanil Muslimin, bahwa jihad adalah demonstrasi kepada pemerintah. Jihad adalah menghancurkan kemungkaran yang ada pada pemerintah. Maka mereka memikirkan ini adalah jihad. Maka banyak kami melihat perempuan-perempuan tinggal di pinggir jalan dan sholat di jalanan. Masjid-masjid yang harusnya sholat padanya berjamaah, maka mereka sholat di jalanan bahkan, sehingga tidak bisa mobil lewat selama 6 bulan. Jalan tertutup, dibikin kemah-kemah dan sebagainya. Sholat Jumat dan bahkan sholat Id
dan bahkan karena 6 bulan masuk kepadanya sholat id, dan bahkan sholat 5 waktu mereka di jalan. Dan perempuan pun di jalanan tinggalnya. Padahal Allah berfirman, wa qarna fi buyutikum wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka tempat perempuan itu adalah di rumah. Maka perempuan-perempuan kaum muslimin agar tinggal di rumah-rumah kalian, tidak boleh kalian untuk tinggal di luar, dan juga tidak mempunyai mahram dan sebagainya, bermalam-malam di luar tanpa suami dan tanpa orang tuanya. Maka inilah yang kami dapati terjadi dari mereka, negara-negara yang hancur dikarenakan melaksanakan demonstrasi dan melaksanakan kudeta. Maka akhirnya setelah 6 bulan semakin dahsyat, dan ini adalah perkara yang memang diinginkan oleh kelompok kufar. Karena kelompok kufar memang merencanakan gonjang-ganjing di negeri Arab dari politik, sehingga kaum muslimin akan hancur. Maka akhirnya dikucurkan dana miliaran dolar agar mereka terus melaksanakan demonstrasi, yang akhirnya dalam keadaan 6 bulan terjadi perpecahan dan semakin meruncing, sampai dikabarkan ada yang sudah mulai terbunuh dikarenakan para demonstran sudah mulai anarki. Mereka mulai membunuh dari para penjaga keamanan. Akhirnya dibalaslah oleh penjaga keamanan dan terjadi fitnah, dan ini yang diinginkan. Terjadilah tumpah darah di antara kaum muslimin, antara demonstran dengan pemerintah dan juga dengan security. Maka akhirnya turunlah pemerintah Ali Abdullah Saleh. Maka setelah turun, pemerintah di Yaman menjadi lemah, politik dan keamanan menjadi lemah, yang akhirnya sampai detik ini, dari tahun 2014 dia turun sampai sekarang 2019, sekitar 5 tahun lebih, maka Yaman tidak pernah kondusif, dan Yaman keadaannya sampai detik ini perang di antara mereka sesama mereka. Setiap kabilah mengaku saya yang menjadi raja, saya yang menjadi pemimpin bagi kalian, maka mereka saling berbunuhan. Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang kufar, oleh al-Yahud wa Nasara. Maka kembalilah, wahai dai-dai provokator, wahai dai-dai yang tidak mengikuti sunnah, untuk kembali kepada sunnah, agar kita ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, seperti ayat. Dan juga agar kita taat kepada pemerintah kita selama pemerintah kita tidak mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka inilah syarat dari hadis Abi Umamah Al-Bahili, yang intinya adalah taat kepada pemerintah kita kaum muslimin, penyebab kita masuk kepada surga. Wa naqtafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.